Oke guys, hari ini aku kedatangan tamu istimewa. Sebenarnya bukan kedatangan, aku yang mendatangi beliau. Betul. Beliau adalah, baca sendiri lah ya, Titi Saputra. Siapa sih? Pokoknya nih buat kalian-kalian terutama yang suka banget dunia fashion pasti udah tahu siapa itu Titis gitu. Masa kan sih? Ya. Masa gitu. sih? Katanya sih gitu deh. Gitu. Kalau nggak mungkin jadi narasumber. Berarti kan Anda sudah bergelimang nama. Bisa jadi. Bisa jadi. Beli slot ya, Nek. Beli slot ya. Oke, Beb, sekarang nih aku kepengen banget nih bisa sharing-sharing juga ke teman-teman yang lain. Yes. Nah, kalau misalnya di sini kan melihat perjalanan karir kamu tuh udah luar biasa banget ya. Nah, mungkin sekarang yang aku pengen tahu adalah kok kepikir sih ibaratnya dari dunia entertain yang dari aktor kebanting ke fashion designer itu siapa yang mempengaruhi? Kan denger-denger Mama memang fashion designer ya. Sebenarnya ada yang mempengaruhi sih, walaupun Mama desainer juga, tapi itu atas kemauan sendiri sih. Tapi apa gara-gara karena suka memang dari kecil, gitu loh, familiar. dari bayi, Mama kan udah jadi pattern making kan. Jadi emang udah ngelihat Mama dengan hiruk pikuknya di workshop. Kok seru kayak ya gitu ya, kok seru ya. Jadi ikut Mama ke fashion show, ngukur-ngukur orang fitting, ke rumah-rumah orang, aku diajak. Jadi udah familiar Udah gitu. familiar Nah, gitu. tapi ya, apa cukup nggak sih kalau mau jadi fashion designer tuh hanya bermodalkan bakat dan minat? Apa harus sekolah nih? Sebenarnya gini, kalau zaman sekarang sih kalau ya maksudnya kalau bisa sekolah gitu, kita dibekali ilmu yang benar gitu. Secara teori itu benar-benar kita tahu lah, paham gitu. Benar, secara teori gitu. Karena kan itu pelajarannya banyak yang ada ngejahit, ada bikin pola gitu-gitu. Nah, tapi yang paling penting itu memang kitanya harus punya taste sih yang bagus gitu. Jadi memang dari diri kita itu memang udah terpendam, kita punya taste yang bagus gitu. Karena kalau taste itu kan nggak bisa dibeli dan nggak bisa diajarin ya gitu. Udah kayak udah mungkin bisa diajarin, dalam darah gitu ya. Diajarin tapi takes time, butuh waktu, butuh banyak referensi kayak gitu-gitu. Tapi dengan adanya dia terjun ke sekolah fashion, orang-orang itu kan orang-orang fashion semua gitu. Betul. Jadi dia juga bisa saling belajar, saling mendapatkan gitu. Informasi kayak gitu-gitu sih. Ngomong-ngomong mahal nggak sih sekolah Mahal, fashion? say. Banyak ya, mahal banget, duitnya Mahal banyak banget, ya. 3 digit lah. Serius? Sampai 3 Zaman digit? gue loh. Zaman gue. Berarti sekarang lebih mahal lagi ya. Nah, nih kan karena mahal ya. Nah, tapi kan namanya orang punya impian. Iya dong. Kalau misalnya impian itu harus selalu diukur dengan, oh ya udah, duit lo harus banyak baru bisa menggapai impian yang besar. Kan kasihan ya. Nggak kayak gitu sih. Nggak, ya makanya tuh gimana kan dong, please ajarin gimana caranya kalau nggak punya uang budget banyak untuk sekolah fashion, tapi kepengen banget jadi desainer. Tapi kalau zaman sekarang emang sekolah fashion itu macam-macam gitu. Jadi ada grade-grade-nya. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak ada yang emang yang mahal itu kalau tadi. aku emang cabangnya kan dari Itali gitu. Memang yang bagusnya gitu. Nah, ada juga yang lokal-lokal juga banyak tapi juga bagus juga. Tapi memang basically memang butuh modal gitu kalau untuk mau sekolah gitu. Aku aja dulu sampai minjem ke bank. Serius. Oh iya, buat sekolah. padahal baru buat sekolah. Baru buat sekolah. Belum yang untuk usaha gitu kan ya? Oh belum, cuma buat sekolah doang. Gila. Tapi jadi berarti aku tekatin karena memang itu tadi itu kalau dia misalkan tekad ya. Kalau memang kita punya sesuatu impian, cuma dimimpiin aja, diangan-angan itu tanpa ada gerakan movement dan berani mengambil resiko kali ya. Itu resikonya gede loh. Kalau misalnya gue nggak bisa bayar gimana? Secara itu kan cuman baru buat sekolah. Buat sekolah doang. Bukan yang merintis usaha ya. Merintis usaha aja ada resikonya, apalagi cuman buat sekolah doang. Nah, cuman dari situ keyakinan itulah yang membawa aku ke titik sekarang. Dan mungkin lebih ke motivasi juga nggak sih? Motivasi juga. Karena ngerasa kayak, oke, paling nggak nih gue harus bisa membuktikan balik modal ya kan. Kalau nggak repot dong urusannya berarti ya. Gue sebalik modal dulu deh, bisa ngelunasin itu deh gitu. Udah, alhamdulillah. 3 tahun, say. Gila ya ini. Tapi kan selesai juga ini, gitu. Ini jujur aja ya, ngelihat seorang Titi Saputra yang sekarang gitu dengan karya-karya yang begitu banyak. Bukan cuman nggak tahu, nggak nyangka. Kayak nggak nyangka pada saat ngelihat itu model-model dia lagi runway dengan karya-karya dia, terus kayak berpikir, ini dulu fashion desainernya sampai hutang ke bank loh untuk buat sekolah belajar, doang. mempelajari ini gitu.
Tapi oke Udah lah gitu kan ya mana tuh. nggak syuting kan pada saat Iya, itu karena kan. memang harus memilih. Harus memilih. Meninggalkan dunia keaktoran dan sebagainya untuk benar-benar nekunin ini kayak Karena gitu kan ya. pada saat itu kan perhitungannya harus benar. Kayak uang syuting yang udah ditabung mungkin bisa buat hidup. Lah buat sekolahnya kan harus ada dari another ini dong gitu. Another pemasukan. Nah itu waktu itu aku sempat pinjam ke bank untuk sekolah. Udah akhirnya beres juga. Nah, Tepat waktu. Nah dari situ tuh ya dari masalah kalau kita tarik mundur nih dari masalah sampai pinjam uang ke bank untuk sekolah sampai pertama kali kamu benar-benar bisa untuk memamerkan karya-karya kamu berkarya itu berapa lama kira-kira berapa tahun? 2010 nggak lama sih sebenarnya aku itu karena kan beruntungnya aku kan memang pas udah di entertainment industry. Jadi banyak networkingnya. Banyak networkingnya dan pada saat itu tadi aku dapat tawaran di JFW Jakarta Fashion Week as a celebrity designer. Jadi isinya satu panggung di selebriti-selebriti semua yang punya label. Jadi setelah punya itu tuh brand. kayak pintu kamu terbuka Langsung lebar terbuka lah gitu ya. karena itu showcase pertama kali aku dan sukses. Jadi langsung dar gitu. Langsung di situ langsung mau serius gitu. Ya berarti memang ibaratnya ya karena selain tekad kamu juga, kamu berani mengambil resiko, memang sepertinya jalannya Titis tuh ke situ. Iya. Makanya langsung begitu kamu tekunin langsung ya udah terbukalah semua pintu-pintu itu gitu ya Karena ibaratnya. ya itu juga ada hubungannya dengan signature yang aku punya kan labirin. Karena setiap lorong Tunjukin labirin ini tuh nih yang kayak gini. yang kayak gini Yang labirin kayak gini ya. signature aku di label aku yang Nah, kenapa kedua. memilih labirin ini, Beb? Iya, filosofinya itu ya kayak di setiap lorong kehidupan tuh kita akan nemuin jalan-jalan yang mentok kadang-kadang. Cuman kan kita harus Bukan muter berarti otak berhenti. Iya. untuk cari jalan keluarnya. Gitu loh. oke. Itu tuh udah jadi filosofi aku dari zaman dulu begitu loh. Ada masalah, ya udah nggak usah fokus sama masalahnya, cari jalan keluar. Wow, nice Nggak akan banget. ada gitu. Tapi nggak nyangka Nggak loh akan kayak ada. kita pakai baju, pakai sepatu, terus kayak kan gini, ih gila, desainnya keren ya, Keren lucu ya ternyata gitu. filosofinya tuh dalam, ngerti nggak Tapi sih nggak lo? berpikir ternyata di balik segala kelucuan desain yang bagus itu ada filosofi yang deep banget kayak Iya. gitu kan. Semua karya kayak gitu sih. Kayak semua karya dari desainer-desainer besar tuh punya story-nya masing-masing. That's why oke. kenapa harganya mahal. Yang kita beli itu perjalanan panjang si desainernya ini. Kalau kain ya kain, ngerti nggak? Iya, Ya, betul, ada yang betul. custom, ada yang ready, ada yang terjangkau juga oke. harganya. Tapi yang lebih yang lebih dibeli itu story daripada Dan brandnya kenapa kok itu, gitu. desainnya bisa seperti ini? Jadi benar-benar mungkin perjalanan dari fashion designernya sendiri ya bisa mencapai dia dapat inspirasinya yang A, yang B, yang C gitu ya. Iya, iya. Karena memang itu sering timbul pertanyaan tuh kalau misalnya kenapa gue harus beli baju di fashion designer ya kalau ternyata memang merasa mengeluarkan uang lebih banyak Kan gitu sama kan. aja. Fungsinya baju kan ya untuk menutupi bagian tubuh gitu kan. Oke, nah, Sama itu aja dia kamu tuh. beli di mana-mana kan sama Apa aja tuh sebenarnya pertimbangannya fungsinya. kayak selain gengsi of course. Kadang kan yes. orang kayak aku aja nih ya kayak aduh gue bener-bener pede nih karena selain sahabat juga ternyata memang aku sangat menyukai Cocok. gitu, cocok. Jadi aku merasa kalau misalnya aku punya momen-momen besar dalam hidupku seperti salah satu premier film gitu kan. Aku begitu pakai desainnya Titis nggak tahu kenapa kayak tampil di depan wartawan, di depan orang-orang tuh lebih gong aja gitu loh, ya nggak sih gitu tuh. Iya. Apa gitu alasan lain untuk membeli karya seorang fashion designer selain untuk prestis? Ya mungkin karena Mami Tisa juga menghargai sebuah karya kan. Betul. Kan menghasilkan Art karya ya, juga. art ya, itu kan art ya. juga. gitu. Benar, Jadi, benar, benar. Ya kalau memang ada budgetnya, terus ada idenya, Why not, mau bikin gitu ya. gini-gini ya kenapa enggak gitu loh. Dan ini berhubungan juga masalah selera mungkin ya Beb ya. Selera juga. Ya kan karena gitu. fashion designer kan mewakili selera yang bermacam-macam. Karena gini, jadi kayak apalagi saat-saat sekarang ini ya after pandemi itu kan kayak istilahnya banyak campaign-campaign yang bilang ya kalau bisa kita beli lokal brand itu supaya kita bisa mensupport lokal industrinya Iya, gitu loh. Karena betul. kalau misalnya beli baju sama aku, nggak cuma aku aja nih yang ditolong gitu loh. Tapi kan ada penjahit, Oh, benar. ada tukang kain, Betul, nanti nggak ada betul. bosnya yang aku beli kain, nanti nggak yang secara perekonomiannya itu berputar. Jadi Gitu urusannya itu nggak cuman antara pembeli sama kamu doang Enggak gitu, gitu, karena kayak aku
domino effect lah ya, Nah, domino effect ya. gitu. Domino effect itu sangat luas sekali. Aku memperkerjakan fotografer, videografer untuk bikin campaign-nya. Ngerti nggak? Banyak yang akan diperhitungkan di situ. Iya betul. Gitu. Ibaratnya tuh sampai si tukang-tukang pembuat pamflet, brosur apapun Oh iya, itu of gitu ya. course. Ya apa sih istilahnya Beb kalau kayak gitu tuh katalog ya. Katalog. Terus desainer web ya kan. Of course ya kayak gitu ya. Itu kan kayak mereka punya anak yang harus Iya, disekolahkan, punya istri yang harus dikasih makan, itu kan domino effect-nya sangat besar sekali. Iya betul, gitu domino loh. effect-nya itu luar biasa ya. Nah Beb nih misalnya nih kalau buat teman-teman di sana nih yang kepengen banget menjadi seorang fashion designer, step-stepnya apa sih Beb? Langkah-langkah awal yang mungkin simple dulu. Apakah lo harus bisa gambar? Lo harus nggak boleh buta warna? Oh Atau iya, of apa? course. Oh iya harus ya. Nah sekarang kalau nyetir aja nggak tahu nih, aduh itu atas merah apa orange gitu Oh kan iya, ya. Itu gimana mau jadi fashion designer ya? Oh oke. Agak serem ya kalau Tapi ada itu. nggak sih fashion designer yang buta warna gitu dalam sejarah? Kira-kira? Belum ya. Belum. Belum tuh mungkin nanti ya. akan ada gitu. Mungkin bisa Atau dicoba nggak tahu, silakan. atau nggak tahu gitu. Nah apa tuh Beb, step-step dari yang simple dulu Sebenarnya aja? kalau simpelnya itu tadi banyak referensi. Kayak sekarang kan di sosial media kan luas sekali digital Iya, era ini betul. dan udah tidak ada batasan ya gitu. Mau cari informasi di Pinterest, Instagram, di YouTube. Di YouTube pun juga banyak kayak misalkan mau belajar basic drawing gitu. Ada semuanya di situ. Lebih gitu. gampang lah sekarang gitu Yang paling ibaratnya yang ya. paling yang paling bikin kita nggak bisa adalah mengalahkan males. Gitu. Itu kan yang orang Dan disiplin itu ya. disiplin gitu. Itu kunci sukses ada di situ sih. Berarti ya memang seperti profesi lain seorang fashion designer itu mentalnya juga harus kuat ya. Aku di sekolahan aku bukan yang paling pintar loh. Oh iya? Seriously. Bukan paling pintar. Mungkin aku 15 besar ada gitu, tapi bukan yang 5 besar kayak gitu-gitu. Tapi aku tekun. Oh. Dan aku komit gitu loh. I see. Walaupun aku nggak jago gambar atau nggak jago-jago banget bikin pola, cepat apa dibandingin yang lain kan ada yang ini, tapi aku tekun gitu. Jadi Paling kamu dari tetap sekelas belajar aku, terus gitu dari ya? sekelas aku yang puluhan yang jadi mungkin nggak sampai 5 yang jadi desainer. Karena ketekunan itu Karena tadi ketekunan ya. itu penting banget Oh, gitu. oke. Berarti untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu bisa gambar atau apa, jangan kecil hati ya. Jangan gitu kecil ya. hati. Yang penting tekunin aja Apalagi terus. dia udah ada itu. bakat gambar. Oh, apalagi kalau udah ada bakat gambar kayak begitu Kan ya. ada kan yang bener. belum pernah sekolah fashion, aku sering banget sih ngelihat kayak tapi dia udah kayak pintar gambar, tangannya luwes gitu-gitu. Dan mungkin lebih Bisa banyak ini. gali lagi referensi kali ya Beb ya. Ngaruh nggak sih Beb kayak suka nonton yang acara-acara fashion show? Iya, Atau yang kayak Asian Got Talent atau apalah gitu loh. Itu mempengaruhi ya? Pengaruh banget. Aku aja sampai sekarang masih sering cari referensi. Aku sama tim aku. Jadi kalau misalkan ada acara kayak misalkan Bright Spot, itu kan kumpulnya semua lokal brand ada di situ. Ayo kita jalan, kita main ke sana kayak ngeliat perkembangan lokal brand itu seperti apa sih dari segi harga. Kemudian juga dari segi harga terus kayak kualitas barang, fabriknya. Berarti kayak kalau gitu. misalnya kamu traveling nih ke luar negeri, itu juga biasanya begitu ya? Oh iya dong. Kayak mengunjungi, harus. waduh mungkin kayak ada event-event apa yang berkaitan dengan fashion. Kita ke shopping mall kan kita cari tuh lokal-lokal brand di sana di Bangkok, di Jepang gitu, foto-fotoin. Nggak untuk nyontek ya, tapi untuk referensi. Referensi dan inspirasi lah, inspirasi. kayak gitu ya. Oke, Beb sama ini dong, minta tips untuk teman-teman ini bisa lebih ngerti nih arah untuk kayak misalnya sekarang kan fashion designer tuh macam-macam. Kalau kamu ini lebih ke apa nih namanya nih berarti nih? Kayak misalnya kamu apakah lebih ke pasaran yang pop atau yang apa? Kalau aku lebih arahnya ready to wear. Jadi dua-dua brand aku, walaupun brand pertama yang Titi Saputra itu lebih premium, tapi tetap ready to wear. Oh, oke. Ready to wear itu berarti stoknya ada gitu loh, bukan iya, custom made. Bukan yang custom made tapi aku banget juga gitu bisa ya. bikin custom made, cuman tidak Iya, kan aku biasa menjadi custom ya. tidak menjadi bagian utama lah dalam sebuah dalam karya aku gitu, lebih ready to Nah, wear. berarti teman-teman nih bagaimana tuh kalau kayak misalnya, oh kayaknya gue lebih cocok menjadi fashion designer untuk brand-brand yang ready to wear atau yang pengen pilih buat yang custom aja gitu. Gimana tuh cara menggali untuk mengenali potensi dirinya sendiri itu mau kemana? Biasanya kalau dia misalkan sekolah, dia akan ngerasain sih. Oh, jadi kayak Dia akan bantu ngerasain diarahkan nanti dalam gitu berjalannya ya? waktu, dia akan ngerasa, oh kayaknya aku lebih suka bikin bridal deh. Oh gitu. Aku lebih suka yang bikin ready to wear deh, nggak ribet gitu. Oh, tapi itu hanya bisa didapatkan kalau sekolah fashion.
Enggak juga sih. Jadi kayak sebenarnya itu kalau misalkan dia udah suka fashion, dalam dirinya udah tahu Dia akan mau tahu kemana. gitu ya. Oh, kayak aku deh gitu. Aku nulis, oh kayaknya aku lebih ke yang drama romance, horor gitu kan Horor misalnya kayak gitu ya. Oh, oke. Kayak gitu-gitu gitu. Iya, iya, Jadi iya. udah ketahuan kok gitu sebenarnya. oke. Kalau orang udah tahu minatnya apa, Baru pasti tuh dikasih bakal tahu, ya. kelihatan. Oke, thank you banget Titi Saputra. Yeay. Semoga semakin sukses. Amin. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau follow Instagram yang itu apa Beb yang apa namanya? Desain-desain kamu. Kalau desain-desain aku @titisaputra _what_to_wear. Titi oke. Saputra what to wear. Titi Saputranya nih kayak gini nih tulisannya tuh ya. Ini what to wear, Iya, bahasa Inggris aja. oke. Terus Oke. apa namanya? Banyak Yang TS ini The Label aja. itu? Semua ada informasinya di situ. Oh, informasinya ada di Mereka situ. punya Instagram masing-masing. Oke. Tapi informasinya di Titi Saputra Kalau what to Instagram wear. Titi Saputra personal yang ini ya. Yang ini. Oh iya, Yang TS oke. Label ada lagi. I see. Nah sekarang terakhir nih, minta dong quotes untuk memotivasi anak muda terutama yang berkaitan di dunia fashion. Kan ada tuh quotes-nya si Chanel, ada quotes-nya Wow. siapa. Nah ini quotes Quote-nya dari Titi Titi Saputra. Saputra. Apa ya? Jangan mendipe masalah kali ya. Karena kan nggak terkadang masalah yang datang itu tidak sebesar yang apa yang dalam pikiran kita gitu. Jadi jangan fokus di masalahnya aja, tapi fokus juga ke jalan keluarnya. Harus keluar Wow. dari labirin tersebut. Itu ada hubungannya Ya kan? dengan desain signature Titis Labirin. Iya. Jadi ini adalah quotes Labirin Titis Saputra. Oh, amazing. Jangan mau nyasar, Ya, ya ya, kan? benar. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa sedikit nyasar. Yang penting tetap menemukan jalan Bener, keluar. harus gitu dong. kali ya. Jangan harus langsung ya. duduk. Iya Terus ya. kayak diem Ya udah aja di situ aja gitu pasrah sampai terakhir gitu ya. Oke, berarti semangat mulai sekarang. Udah deh grab itu semua pensil, kanvas segala macem. Yuk kita berkarya. Nyalain YouTube, Nyalain referensi YouTube. banyak juga di sana. Dan jangan lupa follow Titi Saputra. Yes, dan jangan lupa beli juga kali ya. Dan beli semua koleksinya untuk referensi. Seperti Anda. Seperti saya. Yang udah datang langsung belanja. Ya udah ayo belanja dulu deh yuk. Dadah. Dah.